Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya gara-gara gangguan internet ya, jadi saya rekam aja untuk pertemuan hari ini, dan insya Allah kita akan zoom meeting pada hari Jumat. Oke, perkenalkan, eh, nama saya Oka Setiawan. Insya Allah saya akan mengajar kalian semester ini. Ya, saya mengajar siswi kelas 10 tahun ajaran 2020-2021. Oke, biasanya saya dipanggil Mr. Oka, atau ada juga sebagian siswa yang memanggil Mr. O, atau ada juga yang memanggil Sir Oka. Jadi yang mana yang bagus lah ya. Insya Allah semuanya bagus. I was born in Duri, 19th April 1997. Ya, saya lahir di sini Duri 1997. So I am 23 years old. 23 tahun. Kemudian I'm a Muslim, of course. Okay. This is my educational background, where I studied previously, starting from 2003 to 2009, dari 2003 sampai 2009 itu masa saya elementary school di SDN Negeri 19 Bali Alam. Kemudian 2009 sampai 2015 itu masa saya SMP. I studied in State Junior High School 1 atau SMP 1 Mandau. And starting from 2012 to 2015, I studied at State Senior High School 2 Mandau, SMA Negeri 2. And after I graduated from Senior High School, I continue my study at State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau, majoring in English education. And Alhamdulillah, in 2019 I officially got my bachelor degree of education. Jadi itu dia background pendidikan saya dari SD sampai ke jenjang perkuliahan. Jadi saya masih muda ya, tadi 23 tahun, of course. Saya baru mengajar, karena tamatnya pun baru tahun 2019 di bulan Februari. Oke, itu dia tentang latar belakang pendidikan saya. Oke, selanjutnya ini ada sedikit sharing. If someone say if we just know his name, we are not closer. Kita nggak akan dekat ya. Jadi setidaknya saya perlu menceritakan sedikit cerita ya tentang, bisa jadi itu tentang teaching journey yang saya anggap agak menarik ya, karena nggak tahu lah ya, bagi saya ini menarik karena saya mengajar di berpindah-pindah sekolah, baik sebagai guru maupun sebagai tutor. Jadi sebelum tamat pun saya sudah mengajar. Of course itu programnya bukan sebagai guru di sana, tapi melainkan guru praktikan atau guru magang. Dari tahun 2018 mengajar di SMA Negeri 2 Bantan, 2018 mengajar di SMA Negeri 2 Tambang. 2019 pertama kali setelah saya tamat, saya mendapat kesempatan mengajar sebagai tutor di program English Improvement, itu di Man Ihsan Cendekiasia, salah satu sekolah unggul di Riau ya. Kemudian 2019 Juni sampai September saya mengajar, ini baru pertama kali sebagai guru di Vocational High School Perpajakan Riau, Pekanbaru. Dan di waktu yang bersamaan saya juga mengajar sebagai pelatih ekskul bahasa Inggris di MAN 1 Pekanbaru. Oke.
Dan 2019 September sampai sekarang saya sebagai guru di SMA IT Mutiara. Oke. Ini dia sedikit foto pengalaman sharing saya di SMA Negeri 2 Banten. Sebuah kecamatan yang dibilang agak terpencil ya, masih di Kabupaten Bengkalis tapi letaknya di pinggiran laut berbatasan dengan Kecamatan Bengkalis. Ini foto saya waktu di Man Ihsan Cendekiasia sebagai tutor, ini pada akhir programnya ya. Kemudian di SMK Perpajakan. Oke. Jadi yang perlu saya sampaikan di sini, alhamdulillah ya, walaupun kita sekarang situasinya krisis atau situasi pandemi, tapi kita masih bisa belajar, masih bisa tetap muka dengan gurunya melalui Zoom meeting atau menggunakan sumber belajar lainnya. Jadi ini ada pertanyaan, how do you keep learning English during pandemic? Jadi kalau sebelumnya orang tuh bilang kalau nggak ketemu gurunya mungkin nggak bisa belajar, bukan ya? No. Jadi sebenarnya kalau sumber belajar itu sudah ada di mana-mana, tinggal learnersnya yang harus lebih giat. Jadi walaupun sebelumnya di kurikulum 2013 sudah dituntut untuk lebih belajar mandiri, peserta didik berperan aktif dalam kegiatan belajar. Di masa yang pandemi ini kalian harus be more independent, lebih dari mandiri lagi. Gara-gara kalian kan nggak terbatas untuk bertemu guru atau apa. Jadi bukan berarti seperti yang tulisan di bawah ini, school buildings are physically closed indeed, but teaching and learning process is always open. Jadi mungkin secara fisik gedung sekolah tutup, tapi bukan berarti proses belajar dan mengajar itu tutup. Jadi itu selalu terbuka. Kemudian platform yang akan kita gunakan selama masa pandemi ini pertama Zoom meeting ya. Ini untuk interaksi dengan guru dan murid. Video conference-nya kita bisa gunakan, bisa untuk mengambil absen kalian atau memberi feedback. Kemudian YouTube, ini platform yang the most used web platform sekarang mungkin ya, yang paling sering digunakan. Jadi sini nanti akan saya arahkan ya, ini bagi saya nanti nih. Saya arahkan video atau materi pelajaran yang cocok dengan dengan kurikulum kita. Nanti akan ditugaskan ke kalian. Kemudian WA fungsinya untuk komunikasi dengan saya melalui pesan. Yang keempat yaitu Google Classroom. Ini nanti tempat kalian mendapatkan video dari YouTube yang saya pilih atau tugas yang sudah saya letakkan. Jadi ini kata kuncinya kalau selama pandemi ini belajar harus independen. Harus banyak membaca in English, listen in English, dan practice. Jadi nggak ada alasan kalau tidak pergi ke sekolah, pendidikan terhenti. Karena karena pendidikan nggak bisa terhenti ya. Ambil contoh ketika kalian akan tes itu, besok akan tes kuliah. Kalau kalian nggak tetap lanjut belajarnya, mungkin kalian akan ketinggalan, ada materi yang kalian nggak paham. Untuk itu makanya harus lebih mandiri. Untuk semester pertama kelas 10, jadi ini materi kita yang akan kita pelajari besok. Ini hanya gambaran besarnya aja ya, talking about self. Ini perkenalan mengenai diri kalian, jati diri. Yang kedua ada complimenting others, mengucapkan selamat dan memuji. Kemudian ada expressing attention, mengungkapkan niat, itu bagian dari daily expression. Yang keempat ada text descriptive, yang kelima ada announcement text. Di sini juga saya tekankan ya, cara kita belajar mandiri. Ini mungkin platform yang bisa digunakan ya. Kalau listening saya biasanya menggunakan ini ya. Sistem saya belajar listening itu belajar yang mandiri.
Jadi kita nggak belajar bahasa Inggris dalam audio listening itu, tapi juga belajar mengenai science seperti ini websitenya. Ini TED Talks, bagus juga digunakan untuk belajar bahasa Inggris kalian besok. Di sini websitenya tentang ide-ide yang dipresentasikan oleh tokoh-tokoh terkenal ya di dunia. Jadi ini bagus untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis kalian. Nah, ini Nas Daily. Ini lumayan bagus ya, kontennya tentang perjalanan keliling dunia dia. Kemudian dia menemukan hal-hal baru yang diceritakan dalam video. Ini fokus ke peningkatan kemampuan bahasa Inggris, bisa grammar atau listening tips. Nah, ini dia terkenal di Instagram. Biasanya dia membuka common mistake in English, Indonesian common mistake. Jadi kesalahan umum orang Indonesia dalam berbahasa Inggris itu. Nah, ini perlu juga untuk kalian, persiapan kalian belajar bahasa Inggris, yaitu kamus yang ada di handphone kalian. Bisa pakai U Offline Dictionary atau bisa pakai kamusku atau kamus idiom juga perlu untuk mengartikan kata-kata yang nggak bisa ditranslasikan secara literal. Jikalau kalian sifatnya kurang suka video atau ada sebagian orang yang sifatnya lebih suka membaca gitu ya, bisa menggunakan website ini. Website resminya IF, lembaga kursus yang lumayan terkenal. Jadi kalian bisa search ini materi seperti grammar, passive voice seperti ini. Atau bisa menggunakan Oxford Dictionary kalau kalian menemui kata yang sulit artinya, seperti owing to, gimana penggunaannya, kalau bisa cari di sini. Oke, jadi ini rangkaian materi kita. Sekaligus saya akan ngasih tugas setelah ini. Jadi ini tentang perkenalan dan penyampaian jati diri. Tapi ini nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan ini saya singkatnya karena masih pertemuan pertama. Jadi kalian nanti akan memperkenalkan diri kalian. Yang pertama nama, of course you have to say by this way, like my name is, I live in, jika itu menyatakan alamat. Kalau umur bukan my age is 20 ya, tapi I am 20 years old. Kalau mengatakan sekolah kalian sebelumnya, bisa menggunakan I graduated from junior high school. Kalau mengatakan hobi, bukan, ya benar ya, my hobbies are, kalau hobi kalian lebih dari satu. Kalau hobi kalian cuma satu, itu my hobby is. Bisa juga menggunakan I'm fond of football, misalnya saya senang bermain bola. I'm fond of learning English, I'm keen of learning English misalnya. Kemudian untuk mengatakan nationality, I'm Indonesian misalnya. Kalau orang Arab misalnya, I'm Arabian. Bisa mengatakan kalau kalian orang Amerika misalnya, I am American. Itu menggunakan national bisa. Kalau mengatakan negara kalian, tadi maksud saya negara ya. I am from Indonesia, I am from America gitu. Oke, untuk pertemuan itu, itu dia materi kita. Mungkin akan secara detailnya akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Oke, selamat mengerjakan tugas nantinya. Nanti akan saya share melalui Walas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.